Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Primus Rubenis Bagawatun dengan NIM 21441111012. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu komunikasi yang kami pelajari selama ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Baik, kita langsung saja masuk dalam pertemuan yang pertama, yaitu sosiologi modern. Pengertian sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang aspek masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Banyak persoalan di sosiologi modern. Yang pertama, persoalan manusia coba diatasi oleh pendekatan filsafat sosial untuk menjawab persoalan liberalisme, sosialisme tersebut. Namun, untuk menjawab persoalan masyarakat yang lebih konkret, filsafat sosial terhambat secara metodologi. Yang kedua, masyarakat membutuhkan jalan keluar yang spesifik dan konkret. Dan yang ketiga, oleh karena itu, dibutuhkan ilmu pengetahuan yang menjembatani filsafat dan manusia. Dan yang keempat, dari sinilah terbentuklah yang bernama sosiologi. Dan pertemuan yang ketiga, struktur dan proses sosial. Setiap masyarakat memiliki dan sistem kehidupan yang berbeda, namun keduanya menjadi sistem yang tak bisa terpisahkan. Yang pertama, sosial statik. Sosial statik adalah sosial struktur masyarakat berupa kelompok dan lembaga-lembaga sosial, lapisan serta kekuasaan. Dan yang kedua, sosial dinamik. Sosial dinamik adalah fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses sosial, perubahan sosial, atau bentuk abstrak interaksi sosial. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan yang keempat, yaitu budaya massa. Yang pertama, komunikasi massa. Proses pada level budaya massa sangat dipengaruhi oleh budaya massa yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, maka budaya massa memiliki karakter. Yang pertama, non-tradisional, artinya umumnya komunikasi massa berkaitan erat dengan budaya populer, acara-acara informan seperti Indonesian Idol, Liga Dangdut, dan sebagainya adalah salah satu contoh karakter budaya massa ini. Dua, budaya massa juga bersifat merakyat, tersebar di basis massa sehingga tidak mengerucut di tingkat elit. Tiga, budaya massa memproduksi produk-produk massa seperti informan yang dimanfaatkan semua orang sebagai hiburan umum. Dan yang keempat, budaya massa sangat berhubungan dengan budaya populer sebagai sumber budaya massa. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa bukan populer kalau bukan budaya massa, artinya bahwa budaya tradisional juga dapat menjadi populer bila menjadi budaya massa. Yang kelima, budaya massa diproduksi secara komersial sehingga harus menghasilkan keuntungan untuk kontinuitas budaya massa itu sendiri. 6. Budaya massa diproduksi secara eksklusif dengan menggunakan kelas sosial sehingga terkesan diperuntukkan kepada masyarakat modern yang homogen, terbatas, dan tertutup. Namun sebenarnya budaya massa ini terbuka untuk siapa saja. Syarat utama dari eksklusivitas budaya ini adalah keterbukaan dan kesediaan terlibat dalam perubahan budaya secara massa. Fungsi komunikasi massa. A. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini bisa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas persuasif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemberitaan budaya, narkoba bagi kehidupan manusia. Maka fungsi preventifnya agar tidak menjerumus dalam pengaruh narkoba. Sedangkan fungsi persuasifnya sebagai upaya memberi reward dan punishment kepada masyarakat sesuai apa yang dilakukannya. B. Fungsi sosial learning. Fungsi utama dari komunikasi massa adalah melakukan pendidikan sosial dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada seluruh masyarakat. Komunikasi massa dimaksudkan agar proses pencerahan berlangsung efektif dan efisien dan menyebar secara bersamaan di masyarakat. C. Fungsi penyampaian informasi. Komunikasi massa memungkinkan informasi dan institusi publik sampai kepada masyarakat secara luas
dalam waktu yang cepat. D. Fungsi transformasi budaya. Dan E. Fungsi hiburan.